Portal benderang tertutup di belakangmu. Pemandu yang ramah menyambutmu. Hei, kamu bukan orang pertama yang pergi melintasi antar dunia kok. Tapi tetap saja ini bukan perjalanan biasa. Sekilas, tempat ini sama saja dengan duniamu. Orang-orangnya sama, transportasinya sama, arsitekturnya serupa. Lalu kenapa ya temanmu bilang ini akan jadi perjalanan terbaik seumur hidupmu? Agen perjalananmu menginfokan kalau kota tujuanmu berada di tepi pantai. Karena itulah, kamu bertanya pada pemandumu, apa saya bisa menghabiskan waktu sejenak di dekat laut? Dengan tatapan aneh, dia mengiyakan. Hari itu sangat menyenangkan, mataharinya cerah dan terik. Wajarlah kalau kamu ingin membuka baju agar tubuhmu terkena sinar matahari. Setelah beberapa saat, kamu melangkah menuju air, bermaksud untuk berenang dalam ombak. Tapi pemandumu segera menarik tanganmu. Hentakannya sangat kuat dan wajahnya sangat khawatir. Jangan, dekat-dekat dengan air saja sudah sangat berisiko. Kamu malah mau mempertaruhkan nyawamu. Hah? Hanya itu yang keluar dari mulutmu. Pasti ada yang salah. Memangnya apa yang membahayakan? Arus pecah? Dia seketika tenang. Kamu tak tahu ya alasan orang-orang dari duniamu berkunjung ke sini. Kamu menggeleng dan pria itu langsung terpingkal. Raut mukanya berubah serius. Lalu dia bergumam, "Oke, biar kutunjukkan sesuatu yang akan mengingatkanmu selamanya. Ayo." Kamu berjalan menyusuri pantai, tetap menjaga jarak dari air, dan suasana di situ sangat sunyi, membuatmu heran sekaligus khawatir. Yang terdengar hanyalah suara ombak yang memecah pantai. Tak ada senda gurau anak-anak, tak ada peselancar yang memecah ombak di atas papan seluncurnya, tak ada nelayan yang menunggu tangkapannya. Pemandumu memperlambat langkahnya saat terlihat pelabuhan kecil. Entah apa alasannya, letaknya terpisah dari laut bebas, berpagar logam tebal dengan gerbang menjulang. Kamu dan pemandumu menuju perahu besar, atau lebih tepatnya kapal laut besar. Berapa orang yang akan mengikuti perjalanan ini bersama kita? Tanyamu. Hanya kita dan kru, jawabnya singkat. Di dunia kami, berlayar di lautan dengan kapal kecil sangat berbahaya. Memang benar, sejak tadi kamu tidak melihat perahu nelayan atau yacht di dekat situ. Kamu mengikutinya ke lantai bawah, lalu melihat kabin besar berlantai kaca. Jangan ragu, injak saja lantai kacanya. Sangat tebal dan tidak bisa pecah kok. Kapal mulai bergetar dan bergerak menjauhi pelabuhan. Kamu memandangi dasar lautnya penuh dengan batu, koral, dan sekumpulan ikan beraneka warna terus berenang ke sana kemari. Air di bawah kapal semakin pekat. Ia berbisik, "Ini dia." Terlihat hewan yang sangat besar. Panjangnya melebihi truk kontainer semi-trailer dan hampir sepanjang kapal yang kamu naiki. Bentuk tubuhnya mirip sekali dengan biawak zaman modern, tapi jauh lebih panjang dan ramping. Karena fitur inilah, hewan ini sangat lihai berenang. Kakinya pendek dan berselaput di sela-sela jemarinya. Ekornya lebar dan berbentuk segitiga pipih di ujungnya. Saat berenang, hewan ini menjaga tubuhnya tetap kaku untuk mengurangi dorongan menembus air. Bagian tubuhnya yang bergerak hanyalah ekor yang super besar itu. Setelah berhasil tenang, kamu berteriak, "Dinosaurus!" "Bukan," sanggah pemandumu. "Itu Mosasaurus. Bukan dinosaurus. Hewan ini reptil. Kerabat terdekatnya pasti ada di duniamu, ular dan biawak." Mosasaurus yang kamu lihat merupakan salah satu spesies yang terbesar dan sangat langka. Jenisnya ada banyak sekali, dan yang terkecil sepanjang 1 meter. Panjang rata-ratanya maksimal 4 meter. Tapi Mosasaurus terbesar masih ada. Karena itulah kami harus membuat kapal yang besar dan kokoh. Dengan satu kibasan ekornya saja, kapal laut kecil akan langsung terbelah. Mosasaurus itu berenang di bawah kapalmu selama beberapa saat, kemudian menyembul ke atas permukaan laut. Kamu masih sulit menerima kenyataan ini.
Pemandumu menjawab tatapan tanda tanyamu. Mosasaurus memerlukan udara, jadi hewan ini sering naik ke permukaan. Karena itu juga, Mosasaurus lebih memilih perairan pesisir yang dangkal. Makhluk itu kembali, dan kali ini kamu bisa melihat rahangnya. Masing-masing punya 2 deret gigi lancip. Di belakangnya, kamu bisa lihat lidahnya. Hah, lidahnya bercabang ya? Seluruh mulutnya mirip dengan mulut ular, termasuk giginya. Sudutnya juga melengkung ke belakang agar mangsanya tidak bisa lolos. Pemandumu memutuskan untuk menceritakan hewan luar biasa ini. Mosasaurus muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu, dan sekitar 34 juta tahun kemudian terjadi sesuatu. Tapi hewan ini tidak punah seperti yang terjadi di duniamu. Itulah sebabnya sekarang laut kami dan lautmu sangat berbeda. Ikan dan mamalia di laut kami telah mengalami evolusi pada ciri tubuhnya, sehingga bisa menghindar dari Mosasaurus. Selain itu, karena reptil ini, spesies hewan laut kami jadi sangat beragam. Kamu melihat Mosasaurusmu itu menyembul ke permukaan air di sebelah kirimu. Saat Mosasaurus kembali menyelam, terlihat hewan mirip burung terselip di rahangnya. Mengetahui rasa kagetmu, si pemandu menjelaskan kalau Mosasaurus bukan tipe pilih-pilih makanan. Ia bisa memangsa ikan, moluska, burung laut, hingga penyu. Tiba-tiba pemandumu menjerit, membuat jantungmu hampir copot. Itu, kamu bisa lihat kan? Awalnya kamu memang tidak melihat apa-apa, tapi setelah memicingkan mata, kamu melihat 2 bayangan besar saling berputar. Pemandumu sangat bersemangat. Kamu pasti tidak menyangka kalau kita seberuntung ini. Saya sudah bekerja selama 15 tahun, tapi belum pernah melihat Mosasaurus bertarung dengan Megalodon. Selama beberapa saat, otakmu serasa buntu. Dia bilang ada Megalodon di dunia ini. Lalu, kamu melihat hewan raksasa yang mendekat itu. Panjangnya hampir mencapai 18 meter. Lebih besar dari hiu paus, spesies hiu terbesar di duniamu. Pemandumu terus menceracau. Kedua hewan ini adalah predator teratas. Mosasaurus biasanya sedikit lebih kecil daripada Megalodon, tapi yang satu ini sangat besar. Saat monster laut ini semakin mendekat, kamu berhasil melihat si Meg dengan jelas. Rahangnya yang bisa membuka hampir selebar 3 meter itu dipenuhi dengan 5 deret gigi tajam. Karena bentuknya, geliginya tidak akan pecah bahkan setelah menghancurkan tulang. Si Meg ini merupakan pemburu yang menyergap mangsanya. Lanjut pemandumu. Mungkin hewan ini ingin mengejutkan Mosasaurus dengan menyerang dari bawah, tapi usahanya gagal. Kedua predator ini bergerak melingkar, kemudian saling mengamati. Mana yang tubuhnya lebih besar? Keduanya terlihat garang dan lapar. Mosasaurus berusaha mendekati ekor atau sirip si hiu raksasa ini. Si Mosasaurus paham, ia tak mungkin menggigit sisi tubuh si Meg yang besar. Sementara si Meg memilih taktik yang berbeda, membidik bagian tengah tubuh Mosasaurus yang panjang. Kedua makhluk super besar ini bergerak melingkar dan saling mendekat. Mosasaurus terus mengubah kecepatannya dari lambat bermalas-malasan ke gerakan secepat kilat saat ia melihat si Meg mendekat. Hiu raksasa ini bergerak tenang, memperhatikan lawannya dengan mata hitamnya yang tajam. Kamu pasti mengira kalau hewan inilah yang akan jadi jawarannya. Rahang Mosasaurus cocok dipakai untuk memangsa hewan yang lebih kecil, seperti ikan, dan tidak cukup lebar untuk menangkap si Meg. Meski panjang tubuh keduanya sama, si Meg jauh lebih besar. Rahangnya juga jauh lebih kuat dan dirancang untuk menyerang paus dan hewan yang jauh lebih besar. Tubuh Mosasaurus juga tidak efisien untuk berenang dalam kecepatan tinggi. Semua ini memberikan keuntungan buat si hiu raksasa. Dalam sekejap, si Meg membelokkan badannya dan menerjang Mosasaurus. Manuvernya tidak memberikan keuntungan bagi pihak musuh untuk menyerang dari bawah. Kedua raksasa kuat ini saling unjuk kekuatan. Mosasaurus bermanuver dan mencoba kabur dari si Meg, tapi tak berhasil. Kamu mengepalkan tanganmu, diam-diam memberikan dukunganmu kepada si Mosasaurus. Kemudian,
Kapal bergetar. Kamu sudah ada di atas lantai. Ayo, ayo, ayo. Pemandumu berteriak mendukung si Mosasaurus. Rupanya, saking khusyuknya bertarung, keduanya sampai tidak melihat ada kapal yang membentur bagian sisinya. Kapalmu harus segera menjauh. Kalau sampai hewan besar ini menganggap kapal ini sebagai musuh bersama, kemungkinannya keduanya malah akan bersekongkol untuk menyerangnya. Untungnya, kedua raksasa ini tidak tahu kalau kapal yang baru saja menabrak bagian tubuhnya berisi makanan lezat. Kapal ini semakin menjauh, dan kamu hanya bisa menerka hasil pertarungan ini. Kapalnya segera berlabuh. Meski masih terpukau, pemandumu mengantarmu kembali ke portal. Dengan raut muka yang sama-sama terpukau, kamu mengucapkan terima kasih dan memasuki tirai yang gemerlapan. Di tanganmu tergenggam gigi Mosasaurus. Inilah hadiah dari si raksasa laut sebagai pengingatmu pada dunia yang di dalamnya masih ada Mosasaurus perkasa berenang-renang di lautan.